Himbauan itu akan benar-benar efektif andai pemerintah sejak awal terbuka mendeteksi penyebaran virus corona di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan data pemerintah melalui covid19.go.id. Serangan virus tak kasat mata virus corona semakin tidak terkendali. Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan. Saudara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan seluruh sekolah di Jakarta di semua tingkat diliburkan selama 2 pekan. Hampir 1 tahun lamanya Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 sejak kasus pertama yang diumumkan pada awal bulan Maret tahun 2020. Begitu pemerintah mengumumkan terjadi COVID-19 di tanah air, maka pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilakukan. Pandemi COVID-19 memiliki dampak secara signifikan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat dan kegiatan pembelajaran, di mana di masa pandemi kali ini, sistem pembelajaran dilakukan secara online. Saya, Alivia Beta Zumarnis, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, di masa pandemi COVID-19 kali ini, kegiatan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan harus dilakukan di desanya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kegiatan praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan yaitu di Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri. Penerimaan
sampai dengan buku kas harian. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi pemerangkapan tugas bagian kasir yang juga melakukan pembukuan, karena dapat menimbulkan pekerjaan lain menjadi terhambat. Yang kedua, melakukan pembinaan atau pelatihan kepada setiap pengurus yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan teknologi yang telah berkembang pesat, khususnya pada pengoperasian komputer. Kemudian, sistem pemrosesan pencatatan akuntansi tentunya lebih cepat melalui software akuntansi, baik itu ketika melakukan input transaksi, pemrosesan transaksi, sampai dengan menghasilkan sebuah laporan keuangan yang tentunya bermanfaat untuk melakukan pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja. Yang ketiga, melengkapi beberapa dokumen yang digunakan dalam mencatat bukti transaksi, seperti slip setoran maupun slip pengeluaran. Dan sebaiknya sudah tercetak nomor bukti dan pengisian dokumen dilakukan pada sistem komputer, supaya kesalahan pencatatan dan kelalaian dapat diminimalisir dengan tujuan memudahkan dan mempercepat proses pencatatan dan proses pembukuan. Yang keempat, melakukan pengawasan maupun pengontrolan terhadap informasi akuntansi sangat memiliki peran penting dalam proses penerimaan kas di Koperasi Serba Usaha Mitra Utama Mandiri. Oleh sebab itu, setiap sistem harus dijalankan sesuai dengan prosedurnya masing-masing agar dapat menghasilkan sebuah sistem informasi akuntansi yang efektif, tentunya dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan serta membantu dalam proses pengambilan keputusan.